Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024 adalah hari Minggu Prapaskah kedua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 9a, ayat 10 sampai 13 dan ayat 15 sampai 18. Setelah Abraham mendapat anak, Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau menaati sabdaku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8, ayat 31b sampai 34. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua.
Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah membaharui diri menuju kebahagiaan melalui pertobatan. Gunung atau bukit yang tinggi digambarkan dalam kitab suci sebagai tempat orang bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa dalam kebesarannya. Di atas gunung atau bukit itu pula, peristiwa-peristiwa penting terjadi dan Allah menyatakan kehendaknya. Misal, di Gunung Sinai turunlah sabda Tuhan kepada Musa. Di sana juga Musa menerima loh batu, yakni Taurat, yang menjadi pegangan hidup mereka.
Juga di Gunung Horeb, Nabi Elia menerima penugasan dari Allah. Sebelum nanti ada peristiwa penting lagi di atas bukit Golgota, hari ini dalam Injil kita mendengar, di atas gunung juga Yesus menampakkan kemuliaannya kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di depan ketiga rasul itu, Yesus berubah rupa, pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Kemuliaan Yesus sebagai Putra Allah itu diperkuat oleh kehadiran dua orang nabi besar Perjanjian Lama, Musa dan Elia. Peristiwa perubahan rupa atau transfigurasi Yesus yang disaksikan langsung oleh ketiga muridnya ini merupakan peristiwa yang amat penting agar mereka lebih mengenal Yesus. Yesus menunjukkan kemuliaan Allah Bapa ada dalam dirinya. Transfigurasi ini menjadi tonggak kekuatan dan penghiburan bagi para rasul di saat-saat mereka mengalami kesengsaraan dan kesulitan serta menjadi jaminan kemuliaan dan kebahagiaan yang akan mereka alami di surga. Saudara terkasih, ketika kita hidup benar sesuai tuntunan sabdanya, Tuhan akan memproses kita untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Sekalipun sedang dalam pergumulan, jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan. Apapun kondisi dan keadaan kita saat ini, entah susah atau senang, sakit atau sehat, berlimpah harta atau dalam kondisi kekurangan, dalam persoalan atau tidak dalam persoalan, kita diajak untuk tetap bahagia dalam iman. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyadari, melihat, memperhatikan, merasakan dan meyakini adanya kemuliaan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi, bahkan di dalam peristiwa yang sama sekali tidak kita inginkan, Tuhan pasti akan menyatakan kemuliaannya. Injil hari ini pun mengajarkan kepada kita dua cara agar kita menyadari, melihat, menyaksikan, merasakan dan menikmati kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, apapun keadaan dan kondisi kita. Pertama, saat teduh, menyendiri bersama Tuhan, yakni kita diajak untuk menyendiri bersama Tuhan di tengah kesibukan sehari-hari kita. Sediakan waktu untuk merenung, berefleksi dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita bisa menenangkan diri ketika hati sedang galau, pikiran kacau dan banyak masalah, dan bisa menjernihkan pikiran serta bisa menggumuli setiap hal yang kita alami bersama Tuhan. Ia akan senantiasa hadir menolong dan memberkati kita, bahkan rasa syukur dapat meluap di dalam hati kita. Tuhan pun akan menguatkan kita untuk terus melakukan kebaikan dan dalam segala keadaan, awan kasih dan perlindungannya yang menaungi Petrus, Yakobus dan Yohanes juga akan menaungi kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat. Kedua, mendengarkan Tuhan Yesus. Pada peristiwa transfigurasi Yesus, terdengar suara yang berseru, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Melalui perkataan tersebut,
Allah Bapa menghendaki agar para murid tetap percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun penderitaan dan kesusahan ada di depan mata. Mereka diminta untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Abraham pun dalam pengalaman hidupnya senantiasa mendengarkan sabda Allah dan setia melaksanakannya. Dan lihatlah betapa Abraham menerima berkat Allah berlimpah-limpah. Itulah buah dari keyakinan iman yang benar. Jadi, siapapun yang ingin mengalami dan menikmati kebahagiaan dalam hidupnya, tidak ada jalan lain selain harus datang kepada Tuhan, sumber kebahagiaan sejati. Salah satu cara mengikuti jalan yang ditunjukkannya ialah melalui sabda Tuhan yang setiap kali kita baca dan renungkan. Saudara-saudariku terkasih, di masa Prapaskah ini, seruan-seruan pokok sabda Tuhan ialah ajakan untuk pertobatan. Bertobat berarti berubah, meninggalkan cara hidup lama yang tidak berkenan kepada Tuhan melalui pembaharuan hidup dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak di hadapan Tuhan dan sesama, khususnya mereka yang ada di sekitar kita. Meninggalkan kehidupan yang lama merupakan salah satu rahasia dalam meraih berkat Allah, sebagaimana janji berkat Allah kepada Abraham. Tetapi untuk meraihnya, ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh Abraham. Ia harus meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Maka marilah kita mengisi masa puasa ini bukan hanya masa puasa liturgis 40 hari semata, tetapi menjadi masa di mana kita membenahi diri dari hal-hal menyimpang melalui pertobatan, membaharui hidup agar kita tak akan kehilangan kebahagiaan di tengah apapun situasi hidup saat ini, sampai pada saatnya nanti membawa kita kepada gunung kebahagiaan yang paripurna dan abadi. Semoga demikian.